Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat sahabat biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metabolisme, materi di bab 2 kelas 12. Adapun topik metabolisme ini akan membahas tentang katabolisme, anabolisme, dan enzim. Untuk enzim kita akan membahas tentang struktur, cara kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metabolisme itu kita bagi menjadi dua, ada katabolisme dan anabolisme. Pada katabolisme atau reaksi pembongkaran, kita akan membahas tentang katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang akan lebih detail lagi, kita akan ungkap tentang katabolisme karbohidrat yang terdiri dari proses respirasi dan fermentasi. Pada respirasi terdiri dari tahapan glikolisis, pembentukan asetil koenzim A, siklus Krebs, dan rantai transfer elektron. Sementara fermentasi kita bagi menjadi dua, ada fermentasi alkohol dan ada fermentasi asam laktat. Kembali ke anabolisme. Anabolisme merupakan serangkaian proses sintesis atau pembentukan yang terdiri dari fotosintesis dan kemosintesis. Pada proses fotosintesis itu terjadi dua reaksi, ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Baik sahabat biologi, kita akan lanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu kita perdalam tentang enzim. Metabolisme adalah serangkaian proses reaksi kimia yang terjadi di dalam sel dengan melibatkan substrat, enzim, dan energi. Substrat itu merupakan bahan makanan yang di situ melalui proses sistem pencernaan makanan, bahan makanan ini akan diubah menjadi molekul-molekul yang sederhana. Karbohidrat akan diubah menjadi glukosa, sementara lemak akan diubah menjadi gliserol dan asam lemak. Protein akan diubah menjadi asam amino. Ini merupakan monomer-monomer yang akan diambil energinya melalui proses metabolisme. Enzim merupakan senyawa kimia makromolekul yang bertindak sebagai biokatalisator. Contoh dari enzim adalah amilase. Amilase merupakan enzim yang memecah amilum. Sementara lipase adalah enzim yang memecah lemak. Protease adalah enzim yang memecah protein menjadi asam amino. Komponen yang ketiga yang terlibat dalam proses metabolisme adalah energi. Contoh beberapa energi kimia siap pakai adalah ATP, kepanjangan dari adenosin trifosfat. Gugus gula adenosin yang mengikat 3 atom P. Ada juga adenosin difosfat, adenosin monoposfat. Selain ada adenosin, juga ada guanosin. Jadi ada guanosin trifosfat, guanosin difosfat, dan guanosin monoposfat, serta energi kimia yang lain. Baik, sahabat biologi, kita akan bahas tentang fokus di enzim dulu. Kalau tentang bahan makanan, kita sudah bahas pada proses sistem pencernaan makanan, di mana bahan baku atau zat makanan diubah menjadi nutrien atau zat gizi dalam proses sistem pencernaan makanan yang melibatkan organ-organ sistem pencernaan makanan beserta enzim yang terlibat di dalamnya untuk membongkar makromolekul menjadi monomer-monomernya yang kemudian akan diserap oleh kapiler darah, dimasukkan ke dalam sel untuk dihasilkan energi. Baik, Ibu tidak akan bahas tentang pemecahan molekul makromolekul menjadi monomer karena ini sudah dibahas di kelas 11. Kita akan lanjut pada komponen kedua yang terlibat dalam proses metabolisme, yaitu enzim. Baik, kita akan bahas komponen yang kedua yang terlibat dalam proses metabolisme, yaitu enzim. Reaksi kimia yang dikatalis oleh enzim tidak berjalan spontan, tetapi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama pembentukan kompleks enzim substrat. Selanjutnya, modifikasi substrat oleh enzim, di mana substrat masih terikat di dalam enzim. Yang ketiga adalah pelepasan produk dari ikatan molekul enzim. Jadi begini, ketika ada substrat, dia akan membentuk kompleks dengan enzim, namanya kompleks enzim substrat.
Setelah terjadi kontak antara enzim dengan substrat, maka akan terjadi modifikasi bentuk substrat, walaupun dia masih terikat di dalam enzim. Kemudian, substrat yang mengalami modifikasi ini akan mengalami pelepasan, artinya terlepas dari enzim membentuk produk. Jadi produk itu merupakan hasil dari proses kerja enzim atas substrat, gitu ya. Ini adalah bentukan dari enzim yang merupakan makromolekul dari protein, sedangkan ini adalah hati dan bawang pre. Hati dan bawang pre ini banyak mengandung enzim asam peroksidase atau katalase karena dia ini organ yang bertindak sebagai penawar racun. Jadi di sini mengandung enzim-enzim yang mampu menetralkan racun. Organel pada sel yang mampu menetralkan racun itu adalah badan mikro. Kalau badan mikro itu ada pada sel hewan, misalnya pada hati, organelnya namanya peroksisom, menghasilkan asam peroksidase. Sedangkan badan mikro kalau pada tumbuhan namanya glioksisom. Fungsinya adalah untuk memecah lemak. Pembahasan tentang enzim. Tadi dikatakan bahwa metabolisme berkaitan dengan enzim. Sementara enzim yang akan kita bahas meliputi komponen penyusun enzim, kemudian fungsi enzim, karakteristik enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan bagaimana enzim bekerja. Mari kita mulai. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis, yaitu senyawa yang mempercepat proses reaksi tetapi tidak berubah dalam satu reaksi tersebut. Jadi enzim berfungsi untuk mempercepat proses reaksi dan menurunkan energi aktivasi. Komponen penyusun enzim. Jadi enzim itu tersusun oleh bagian protein dan non-protein. Yang protein disebut apoenzim, yang non-protein disebut kofaktor. Faktor ini ada 3 macam. Ada ion anorganik, gugus prostetik, dan koenzim. Apa bedanya? Mari kita bahas. Apoenzim yaitu bagian enzim aktif yang tersusun atas protein yang bersifat labil, mudah berubah terhadap faktor lingkungan. Artinya, karena enzim itu ada komponen yang merupakan protein yang disebut dengan apoenzim, maka enzim itu sangat terpengaruh oleh lingkungan. Jadi, tidak tahan terhadap panas, peka terhadap perubahan pH, jadi macam-macam seperti itu. Karena dia tersusun oleh protein, jadi bisa terdenaturasi ketika suhunya terlalu tinggi. Kofaktor itu adalah bagian enzim yang bukan protein. Jadi bagian enzim yang bukan protein disebut kofaktor. Terdiri dari ion anorganik, gugus prostetik, dan koenzim. Ion anorganik adalah merupakan komponen non-protein yang tersusun dari zat anorganik yang umumnya berupa logam kuprum, ferum, mangan, zinkum, kalsium, kalium, dan kobalt. Ini merupakan komponen penyusun enzim yang bukan protein dalam jumlah kecil, tapi keberadaannya itu mempercepat proses reaksi, mempercepat kerja enzim. Yang kedua adalah gugus prostetik. Berperan memberikan kekuatan tambahan terhadap kerja enzim, terdiri dari molekul-molekul organik yang terikat rapat dengan enzim, misalnya heme atau zat besi, vitamin C, dan vitamin B. Jadi ini sama fungsinya seperti pada ion anorganik. Kalau ion anorganik itu dari unsur-unsur kimia, kuprum, molibdenum, kalium, kalsium gitu ya. Jadi unsur-unsur benda mati atau anorganik, tapi kalau gugus prostetik ini
Ini dari molekul-molekul organik. Ini dari molekul-molekul organik. Yang berikutnya adalah koenzim, tersusun dari senyawa organik non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim. Contohnya NAD, nikotinamid adenin dinukleotida, NADP, nikotinamid adenin dinukleotida fosfat, dan koenzim A. Baik, fungsi enzim. Fungsi enzim adalah sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat proses reaksi hingga reaksi itu berjalan 108 sampai 1011 kali lebih cepat daripada reaksi itu tanpa diberi enzim. Yang kedua, dia berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Yang kedua, dia berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi suatu reaksi kimia. Energi aktivasi itu begini, jadi energi awal yang digunakan untuk mendorong suatu proses reaksi. Misalnya, kalau kita mau naik sepeda motor, nah, untuk motor itu supaya bergerak harus ada energi awal. Biasanya di starter gitu ya. Di starter itu butuh energi yang tinggi sebelum sepeda motor ini berjalan. Kalau sepeda ini sudah berjalan, energi yang digunakan kecil saja. Nah, fungsi enzim di sini adalah untuk menurunkan energi awal supaya reaksi ini berjalan. Ya. Kemudian yang ketiga, mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Jadi enzim itu dalam suatu reaksi itu banyak melibatkan macam enzim, dan masing-masing enzim bekerja pada tugasnya masing-masing. Jadi one enzim, one substrate. Dalam proses reaksi itu melibatkan banyak sekali reaksi kimia dan banyak sekali enzim yang terlibat. Baik, ini ciri dari enzim atau karakteristik enzim, sifat enzim. Yang pertama, merupakan protein. Jadi kalau dia dipanaskan, maka dia akan rusak, terdenaturasi. Yang kedua, dia bersifat biokatalisator, mempercepat proses reaksi, tapi dia tidak terlibat dalam proses reaksi. Yang ketiga, menurunkan energi aktivasi. Jadi energi awal itu bisa ditekan seminimal mungkin kalau reaksi ini diberi enzim daripada tidak diberi enzim. Yang keempat, bekerja spesifik. Maksudnya one enzim, one substrat. Satu enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Contoh, amilase hanya dipakai untuk memecah amilum. Protease hanya untuk protein. Asam peroksidase hanya untuk memecah asam peroksida. Begitu ya. Jadi one enzim, one substrat. Reversible itu artinya reaksi bisa berjalan bolak-balik. Jadi kalau ada substrat amilum, kemudian ada enzim amilase, maka amilum akan dibongkar menjadi glukosa atau monosakarida ya, oleh amilase. Sebaliknya, amilase ini bisa merubah glukosa ini bergabung menjadi disakarida atau oligosakarida oleh enzim yang sama. Jadi reaksi bisa berjalan ke kanan, bisa berjalan ke kiri, tergantung pada jumlah substrat dan produknya. Jika produk itu tidak diambil dari proses reaksi, maka produk ini akan bisa menjadi substrat, begitu. Jadi reaksinya bisa berjalan bolak-balik, bisa ke kanan atau bisa ke kiri, itu namanya reversible. Yang keenam, bekerja dalam jumlah sedikit. Enzim digunakan sedikit saja untuk melaksanakan proses reaksi. Suatu reaksi katalis enzim ini digambarkan seperti ini.
ya. Ini adalah substratnya. Substratnya terdiri dari 2 molekul seperti ini, kompleks ya. Kemudian ini yang biru ini adalah enzimnya. Nah, ya, ini enzim. Jadi ini adalah reaksi enzimatis substrat, ya. Enzimnya ini enzimnya warna biru, dan inilah sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim itu adalah bagian enzim yang nanti akan ditempati oleh substrat. Nah, ini enzim ini akan berikatan mengikat molekul atau substratnya menjadi kompleks substrat enzim. Nah, ini adalah kompleks substrat enzim. Kemudian setelah bekerja enzimnya, substrat ini menjadi bulatan 2. Ini namanya produk. Jadi ini substrat oleh enzim diikat membentuk ikatan kompleks substrat enzim. Kemudian substratnya terurai menjadi 2 molekul yang lebih kecil. Ini namanya produk. Nah, jika produknya lebih kecil daripada substratnya, maka ini disebut reaksi katabolisme, reaksi pemecahan atau pembongkaran. Sebaliknya, jika molekul-molekul substrat ini kemudian bereaksi dengan bantuan enzim, nempel di sisi aktif enzim membentuk substrat enzim, dan dia hasilnya adalah kompleks begini, ini namanya anabolisme, reaksi penyusunan. Tadi di sifat enzim kan dikatakan bahwa enzim itu sifatnya reversible, bisa berjalan ke kanan, bisa berjalan ke kiri oleh enzim yang sama, gitu ya. Baik, kita masuk pada bagaimana mekanisme kerja enzim. Ada 2 teori yang menjelaskan bagaimana enzim bekerja. Yang pertama, teori lock and key teori. Jadi, teori kunci gembok. Ya, kunci gembok. Jadi, enzim itu bekerja dengan mekanisme kunci dan anak kuncinya. Hanya anak kunci atau substrat, anak kuncinya itu substratnya ini dengan ukuran yang sesuai yang dapat masuk ke lubang kunci, ini gemboknya itu ya, ke sisi aktifnya, ini gemboknya. Jadi menurut Emil Fischer mengatakan bahwa enzim itu, ini enzimnya sifatnya kaku. Jadi sisi aktif enzimnya itu kaku, enggak fleksibel, kaku, seperti kerja dari gembok dengan anak kuncinya. Jadi sudah pas, ini yang dikatakan one enzim, one substrat. Jadi substrat dengan sisi yang seperti ini hanya cocok untuk enzim yang mempunyai sisi aktif seperti ini. Nah, ini substratnya berikatan dengan enzim di sisi aktif enzim, ini sisi aktif enzim, membentuk kompleks substrat enzim. Kemudian substratnya ini sepertinya reaksi katabolisme, pemecahan. Substratnya dipecah menjadi produk yang lebih kecil-kecil, ini produknya. Dan enzimnya tidak mengalami perubahan apa-apa. Sisi aktifnya tetap. Nah, ini disebut lock and key teori. Teori gembok dan kunci. Jadi sisi aktif enzim itu kaku sifatnya. Ini teori yang pertama. Yang kedua adalah induced fit. Ini ditemukan oleh Daniel Koslen. Teori ini berasumsi bahwa substrat berperan dalam menentukan bentuk akhir enzim dan membawa sebagian enzim bersifat fleksibel. Jadi substrat itu menentukan bentuk sisi aktif enzim nantinya ketika substrat ini berikatan dengan enzim. Jadi sisi aktif enzim itu sifatnya fleksibel, menyesuaikan bentuk dari substratnya. Jadi seperti ini. Ya, pada beberapa enzim bentuk sisi aktif berubah pada saat molekul substrat melekat.
yaitu menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Menurut teori ini, pemutusan atau penggabungan ikatan kimia akan berjalan lebih aktif kalau menggunakan model enzim yang fleksibel. Ya, jadi sisi aktif enzim ini menyesuaikan dengan substrat. Kan sebelumnya sisi aktifnya seperti ini, model substratnya seperti ini. Jadi enzimnya, sisi aktifnya menyesuaikan bentuk dari substratnya. Ini adalah kompleks enzim substrat. Baik, kita lihat bagaimana kerja enzim asam peroksidase pada hati. Nah, ini adalah tabung reaksi yang diisi dengan H2O2, asam peroksida. Ya, ini tabung reaksinya diisi dengan sekitar 2 cm asam peroksida. Kemudian dimasukkan hati ayam. Hati ayam, kita tahu bahwa fungsi hati merupakan organ penawar racun. Perhatikan anak-anak, ini gas yang terbentuk, ini merupakan gas oksigen. Ya, jadi di dalam sel-sel hati ini mengandung banyak sekali organel peroksisom. Organel peroksisom yang menghasilkan enzim asam peroksidase yang mengubah racun, ini tadi racunnya, menjadi air dan oksigen. Ini adalah oksigen. Untuk membuktikan bahwa gas yang keluar ini adalah oksigen, maka kita masukkan bara api. Nyala api ini. Jika api ini membara, nah, artinya benar bahwa gas yang keluar ini adalah oksigen. Demikian uji enzim enzim asam peroksidase pada sel-sel hati. Nanti teman-teman bisa menggunakan organ-organ yang lain, bisa pada tumbuhan, misalnya potato, atau kentang, atau bawang prei. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim diantaranya adalah suhu, pH, inhibitor, aktivator, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Mari kita bahas satu persatu. Suhu. Aktivitas enzim akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga mencapai suhu optimum. Suhu optimum adalah suhu di mana enzim dapat bekerja secara maksimal. Makin jauh di atas suhu optimum, enzim akan mengalami denaturasi sehingga kerja enzim menjadi menurun. Jadi suhu itu bisa meningkatkan kerja enzim sampai mencapai titik optimumnya. Jika suhu ini ditingkatkan terus, maka kerja enzim ini akan menurun. Ini sesuai dengan sifat enzim karena enzim terdiri dari komponen protein yang akan mengalami kerusakan atau denaturasi ketika suhunya terlalu panas. Jadi suhunya, ini suhunya. Nah, kalau digrafikan seperti ini, suhunya, nah ini paling optimum ada di suhu tubuh ya, berkisar antara 35 sampai 37 lah. Nah, lebih dari 40 sudah mulai kerja enzim ini mengalami penurunan. Enzim di bawah suhu 0 derajat itu tidak mengalami kerusakan, tapi dia mengalami inaktif. Artinya enzimnya tidak aktif tapi tidak rusak. Jika suhunya dinaikkan, maka enzim ini mulai bekerja kembali. Itu. Yang kedua, kerja enzim dipengaruhi oleh pH. pH adalah derajat keasaman suatu zat. Derajat keasaman suatu enzim. Enzim bekerja maksimal pada pH optimum. pH optimum adalah pH di mana enzim menyebabkan laju reaksi yang maksimal. Efektivitas enzim akan berkurang pada pH sedikit di atas atau di bawah pH optimum. Perlu diketahui bahwa enzim itu bekerja pada pH optimum yang berbeda untuk masing-masing enzim. Misalnya, enzim petialin itu efektif bekerja pada pH basa. Sementara enzim renin
yang bekerja di lambung itu efektif pada pH yang rendah. Jadi masing-masing enzim bekerja optimum pada pH tertentu, tidak sama. Nah, ini adalah derajat keasaman suatu zat, sementara ini adalah aktivitas enzimnya. Dinyatakan seperti ini. Berarti enzim ini bekerja optimum pada pH 7 ya, pH netral 7. Umumnya memang enzim itu bekerja pada pH berkisar antara 6,8 sampai 7,4. Itu ya, jadi optimumnya di sini. Mari kita lihat kerja enzim yang dipengaruhi oleh suhu dan pH pada grafik berikut. Ini temperatur optimum untuk kerja enzim berkisar di angka 36,5 sampai 42. Jadi ini suhu optimum untuk kerja enzim. Kemudian pH, bagaimana dengan enzim pepsin dan tripsin? Pepsin itu bekerja sangat optimum pada pH 1. Jadi pH 1 ini puncaknya kerja enzim pepsin. Sementara tripsin puncaknya di pH 7,8 ini ya. Jadi ini kerjanya di pH basa tripsin ini, sementara pepsin di pH yang asam. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi kerja enzim adalah konsentrasi enzim. Makin banyak jumlah enzim, makin cepat laju reaksi yang dikatalis sehingga mencapai kecepatan maksimum. Jadi semakin banyak jumlah enzim, maka aktivitas enzim makin cepat. Begitu juga dengan konsentrasi substrat. Makin tinggi konsentrasi substrat, makin cepat laju reaksi yang terjadi hingga mencapai kecepatan maksimum. Tetapi jika substrat itu ditambah terus, maka enzim itu laju reaksinya akan tetap. Nah, ini bisa diatasi dengan menambahkan jumlah enzim. Jadi kalau konsentrasi substratnya ditambah, sebaiknya enzimnya juga ditambah konsentrasinya supaya lajunya menjadi cepat. Jadi kalau konsentrasi substratnya ditambah, jumlah konsentrasi enzimnya tidak ditambah, maka kecepatannya awalnya cepat, tapi selanjutnya dia akan konstan saja. Faktor yang kelima, kerja enzim dipengaruhi oleh inhibitor dan aktivator. Inhibitor itu penghambat. Jadi kerja enzim itu bisa dihambat oleh inhibitor. Nah, inhibitor itu ada dua macam. Ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif itu merupakan senyawa kimia yang menyerupai substrat yang dapat bereaksi dengan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim sudah terisi oleh inhibitor kompetitif, maka substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Nah, jadi artinya inhibitor kompetitif ini bersaing dengan substrat untuk memperebutkan sisi aktif enzim. Ini sisi aktif enzim, ini inhibitor, dan ini substrat. Inhibitor itu modelnya sama, sisi aktifnya itu sama dengan substrat, sama juga dengan sisi aktif enzim. Sehingga kalau inhibitor ini masuk lebih dulu pada sisi aktif enzim, maka substrat tidak bisa masuk ke dalam sisi aktif dari enzim, sehingga tidak bisa berubah. Nah, jadi kalau sudah terbentuk enzim dan inhibitor, kompleks enzim dan inhibitor, maka substrat tidak bisa memperebutkan ini, sehingga dia tidak bisa dikerjakan oleh enzim. Reaksi berhenti. Gitu ya. Nah, ini namanya inhibitor kompetitif. Jadi inhibitor bersaing dengan substrat untuk memperebutkan sisi aktif enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Non-kompetitif tidak bersaing memperebutkan sisi aktif. Jadi mari kita baca dulu.
Inhibitor non-kompetitif merupakan senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif enzim, yang disebut dengan sisi allosterik. Akibatnya, bagian sisi aktif enzim sulit berikatan dengan substrat dan enzim tidak dapat mengubah substrat menjadi produk. Artinya begini, jadi ini adalah sisi bukan sisi aktif ya. Jadi ini enzim. Ini sisi aktif enzim. Ini adalah bukan sisi aktif enzim. Tapi sisi yang bukan sisi aktif enzim ini jika dia ditempeli dengan inhibitor ini nempel begini, maka dia akan merubah bentuk dari sisi aktif enzim. Nah, semula kan begini, sisi aktifnya bentuknya W, substratnya bentuknya W sama, jret. Tapi ketika bukan sisi aktif enzim ini ditempeli oleh inhibitor, maka sisi aktif enzimnya menjadi bentuknya berubah. Nah, bentuk sisi aktif enzim yang berubah ini menyebabkan substrat tidak bisa nempel di enzim. Akhirnya reaksi tidak bisa berjalan. Jadi inhibitor non-kompetitif tidak memperebutkan sisi aktif enzim. Dia nempel di bagian lain yang bukan sisi aktif enzim, tetapi merubah bentuk sisi aktif enzim sehingga substrat tidak bisa cocok lagi, tidak bisa masuk ke dalam sisi aktif enzim karena bentuk sisi aktif enzimnya berubah. Itu ya. Baik, komponen yang ketiga ya, tadi sudah ada substrat, kemudian enzim, kemudian yang sekarang energi. Energi juga dibutuhkan dalam proses metabolisme, yaitu contohnya adalah adenosin trifosfat atau ATP. Dalam reaksi anabolisme, misalnya reaksi pembentukan protein dari ratusan molekul asam amino diperlukan sejumlah besar energi dalam bentuk ATP. Ini adalah struktur ATP, adenosin trifosfat. Ini fosfatnya 3, ini adalah gugus gula. Ya, ini basa nitrogennya, adenin. Ini adenin, ini gugus gula ribosa, dan ini fosfatnya 3. 1, 2, 3. Makanya dikatakan adenosin trifosfat. Nah, gugus gulanya ribosa, ya. Yang berikutnya ini adalah ATP. Adenosin trifosfat adalah nukleotida yang terdiri atas satu basa organik adenin, gula dengan 3 atom karbon yaitu ribosa dan 3 gugus fosfat yang saling berhubungan. ATP pertama kali diisolasi dari otot manusia. ATP merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi sel-sel hidup. Kenapa? Karena ATP ini merupakan senyawa kimia berenergi tinggi yang siap pakai. Di dalam ATP tersimpan energi utama yang diperlukan untuk berbagai aktivitas sel pada saat terjadi reaksi. Katabolisme akan dihasilkan ATP yang akan digunakan dalam reaksi anabolisme. Jadi kalau katabolisme itu menghasilkan ATP, kalau anabolisme itu ATP digunakan untuk membentuk molekul besar. Jadi ini reaksi anabolisme dan katabolisme semuanya itu membentuk ATP atau menghasilkan ATP, begitu ya. Energi dalam ATP dibebaskan pada saat pemecahan atau molekul ATP menjadi fosfat anorganik dan adenosin difosfat. Jadi ini P-nya dilepas untuk reaksi selanjutnya karena sudah melepas 1 tinggal 2 ADP adenosin difosfat. Nah, seperti itu. Dengan melepaskan energi 33 kJ per mol. Demikian pembahasan dari awal untuk proses metabolisme. Nanti reaksi metabolisme akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jika materi ini bermanfaat, silahkan share, like, dan komen. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.